Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah pepatah yang berkata bahwa lebih mudah membangun daripada mempertahankan. Pepatah ini menggambarkan hubungan atau relasi antar manusia, di mana orang menjalani relasi dengan orang lain bukan hal yang mudah, tetapi justru lebih mudah untuk menghancurkan relasi tersebut. Kenyataannya memang untuk mempertahankan relasi itu cukup sulit, karena kebanyakan orang hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Hal inilah yang sering menjadi awal dari perpecahan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, permasalahan inilah yang menjadi keprihatinan Rasul Paulus terhadap jemaat di Efesus. Relasi dalam jemaat Efesus ketika itu adalah relasi yang baru terbentuk, sehingga memiliki risiko yang tinggi terhadap munculnya konflik dan perpecahan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menasihati mereka untuk membuang segala sakit hati di antara satu dengan yang lain sebagai umat Tuhan, dengan cara mengingat akan kasih Kristus yang telah diberikan kepada mereka. Harapan Paulus dengan berlandaskan kasih Kristus dapat terbangun keramahan untuk saling merangkul dan sikap saling mengampuni. Akhirnya dapat terwujud kehidupan bersama sebagai tubuh Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sama juga Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sehari-hari. Membangun relasi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang keluarga, pendidikan, lingkungan, dan sebagainya bukan hal mudah. Karena setiap orang mempunyai ego masing-masing yang ingin dipenuhi egonya. Namun kita harus menyadari bahwa salah satu hal terindah dalam kehidupan adalah terjalinnya relasi yang baik antar sesama. Sebab itu, ciptakanlah relasi yang dapat bertahan dan menyatu, membentuk ikatan yang menghidupkan. Arahkan kehidupan ini dengan kasih Kristus, kasih yang mengajarkan keramahan dan saling memaafkan. Maka dengan demikian, kita mampu membangun relasi yang indah, termasuk dengan mereka yang di luar Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, jadikanlah aku pribadi yang rendah hati, sehingga aku bisa menerima setiap orang apa adanya, seperti Engkau mau menerimaku apa adanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.